udara di luar, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah holding our losses close. cara eksekusi mati yang mengerikan. Scene berganti pada Nolan dan para penduduk kelas 3. Tentunya ada Pak Roger, Bu Lila, Ruthie, LJ, dan yang lainnya. Serta di sana juga ada Japi ikut berunding dengan mereka-mereka. Komandan Nolan memiliki sebuah rencana untuk melumpuhkan Layton dan pasukannya, yaitu dengan mengirimkan gas beracun melalui ventilasi ke gerbong 3. Japi langsung menentang hal itu, karena warga sipilnya juga akan terkena imbas gas beracun itu. Mereka membutuhkan para warga sipil yang bekerja agar mereka semua bisa tetap hidup. Tapi Pak Roger mengatakan jika mereka bisa memberikan pelatihan pada para penduduk kelas 1 ataupun kelas 2. Tidak perlu lagi mengandalkan kelas 3. Waduh, bagaimana dong kalau begitu? Sangat berbahaya buat Layton dan pasukannya. Sementara itu, Layton juga sedang mendiskusikan rencana dengan rekan-rekannya. Namun saat itu, Winnie kecil menemuinya. Gadis kecil itu menanyakan tentang Peterson kakaknya. Winnie tidak menemukan Peterson dimanapun. Dengan berat hati, Layton pun mengatakan sejujurnya bahwa Peterson telah gugur. Bu Janet yang merasa iba pun membawa Winnie kecil bersamanya. Andre? Beberapa saat kemudian di gerbong lainnya, Layton bertemu dengan Pike. Mereka berdua pun langsung berpelukan. Layton sangat senang melihat Pike telah kembali. Tapi saat Layton menanyakan di mana Udin dan Zurek, Pike berkata mereka berdua harus berbicara empat mata. Dengan jujur, Pike lalu menceritakan semuanya tentang dirinya yang dibawa oleh Nolan dan penduduk kelas 3. Tapi Pike datang ke sini tidak berniat untuk membantu Layton. Ia tidak ingin ikut campur. Pike hanya menyampaikan pesan dari Komandan Nolan kepada Layton. Ya, tentang Nolan yang akan memberikan gas beracun melalui ventilasi udara ke gerbong kelas 3. Pike memperingatkan Layton bahwa Nolan pasti akan melakukannya dan itu akan membahayakan semua orang-orangnya Layton. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Layton harus menyerah. Penduduk kelas 3 akan tetap di kelas 3, penduduk ekor kembali ke gerbong ekor, kecuali Pike. Pike akan mendapatkan hak kelas 1. Pike juga jujur tentang itu. Para penduduk kelas 3 dan ekor semuanya akan diampuni, kecuali Layton. Layton harus menyerahkan diri dan harus dieksekusi mati. Itu artinya Layton harus berkorban demi menyelamatkan nyawa teman-temannya. Hanya itu satu-satunya jalan, ucap Pike. By the way, Pike ini licik dan hanya memikirkan diri sendiri ya guys ya. Tapi sisi baiknya Pike tidak munafik. Dia jujur tentang semuanya pada Layton dan tidak berpura-pura baik. Pike terang-terangan kalau dia cuma ingin hidup enak di kelas 1. Di ruang mesin utama, Ben pun akhirnya tahu dalang penyebab dari semua kekacauan ini adalah karena si kecil Miles. Ia melihatnya di video CCTV Miles yang membantu LJ masuk ke ruang mesin utama. Ben tentu saja sangat marah dan gedek sama si Miles. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa pada Miles karena Miles anak kecil. Ben hanya menyuruh Miles untuk diam dan jangan menyentuh apapun lagi. Tapi tak lama karena merasa tidak tega, Ben pun mengajak Miles berbicara. Mengatakan jika dirinya akan mencoba menghubungi Melanie melalui komunikasi cadangan. Tapi itu tergantung Melanie juga di bawah sana apakah bisa meraih komunikasi cadangannya juga. Miles bertanya, "Kenapa gak pakai komunikasi utama aja Mang Ben?" Lalu Ben menjawab, "Ya gak bisa lah Ujang, tentu saja komunikasi utama bisa didengar oleh Komandan Nolan nantinya." Komandan Nolan sendiri saat ini sedang berada di pintu ruang mesin utama, sedang mencari tahu bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke dalam. Di situ ada Japi yang memberikan penjelasan bahwasanya pintu itu tidak bisa dibuka kecuali dari dalam, dan Ben adalah orang yang sangat setia pada Melanie. Ben tidak akan mungkin membukakan pintu. Japi pun berkata ia punya cara. Japi akan mencoba mengambil kendali utama Snowpiercer dari ruang kendali di gerbong bawah. Bottle every last one of them. We'll surrender. Maybe we don't have to use the gas at all. Sementara itu, Layton pun mengatakan tentang perbincangannya dengan Pike tadi kepada Bastille dan Audrey. Pilihannya adalah mereka menyerah atau gas beracun disebarkan. Namun Bastille dan Audrey menentang pilihan menyerah karena mereka juga tidak mau Layton mati. Jadi saran mereka adalah tetap melanjutkan rencana apapun resiko yang akan terjadi.
Lalu setelah Bastille beranjak, Audrey meminta Layton untuk menemui Zara karena Audrey bisa melihat ketegangan antara Layton dan Zara. Audrey pun berkata mungkin ini kesempatan terakhir Layton bertemu dengan Zara, sehingga Layton pun merasa luluh. Ya, meskipun Zara pengkhianat, tapi bagaimanapun Zara harus mengambil keputusan yang sulit antara memilih Josie atau bayinya Layton yang ada di kandungannya. Oh ya, Layton belum tahu kalau Zara mengandung bayinya dia. Lalu Sin memperlihatkan Melanie yang kali ini gilirannya untuk dieksekusi mati. Melanie dibawa ke ruangan yang sudah disediakan, hukuman yang sama seperti hukumannya Walter. Setelah semua alatnya dipasang, para petugasnya pun keluar dari ruangan itu. Melanie sudah pasrah dan memejamkan matanya. Tapi udara dingin yang tajam itu tak juga kunjung datang. Melanie lalu membuka mata saat ada yang memanggil namanya. Rupanya itu adalah Jappy yang menyamar sebagai petugas. Pria itu lalu membebaskan Melanie. Dan rupanya Jappy bekerja sama dengan seorang wanita yang bertugas mencatat data-data. Wanita itu berusaha mengalihkan perhatian para petugas agar berlama-lama di ruang tahanan. Singkatnya, Jappy membawa Melanie ke pintu terowongan di mana di sana ada Jinju yang sudah menunggu Melanie. Jinju mengajak Melanie untuk pergi ke gerbong atas dan mempengaruhi orang-orang kelas atas agar berpihak pada Melanie lagi. Jinju berkata, "Masih banyak kok orang-orang yang mendukungmu di gerbong atas, Melanie," ucap Jinju. Namun setelah berpikir lama, Melanie memiliki rencana lain. Ia pun meminta Jinju untuk hati-hati sementara dirinya akan pergi ke gerbong bawah. Akan tetapi perjalanannya itu tidaklah mulus guys. Di terowongan banyak para penjaga yang berpatroli. Melanie pun naik ke atas. Tapi di atas juga dipenuhi para prajurit yang berlalu lalang. Tapi Melanie tidak kehabisan akal. Wanita itu merangkak masuk ke dalam ventilasi udara dan akan menuju gerbong bawah menggunakan jalan ventilasi yang sempit itu. Lalu, Sin beralih pada Layton yang menemui Zara. Ia hanya ingin melihat Zara karena sebentar lagi mungkin mereka semua akan mati. Layton tidak berpikir akan memaafkan Zara. Di situ Zara menjawab ia juga tidak meminta Layton untuk memaafkannya. Dan sungguh Zara merasa bersalah teramat dalam karena sudah membuat Josie terbunuh. Namun semua itu Zara harus lakukan demi melindungi anak mereka. Hah? Layton pun terbengong kaget. Akhirnya Layton pun luluh dan mengerti setelah tahu bahwa Zara melindungi anak mereka yang ada di dalam kandungannya Zara. Namun hal itu tentu saja membuat Layton melemah. Ia tidak mungkin rela mempertaruhkan nyawa anaknya. Sehingga ketika kembali pada rombongan, Layton langsung mengatakan bahwa mereka harus menyerah. Karena ia yakin jika Komandan Nolan bisa membunuh mereka semua dengan gas itu. Meskipun Bastille memprotesnya, tapi Layton sudah yakin dengan keputusannya itu. Ditemuinya lah si Pike yang masih menunggu keputusan Layton. Dan saat itu juga Layton berkata, "Ya, kami akan menyerah, Pike." Beberapa saat kemudian terlihat Pike yang sudah kembali ke kelas 1 dan menyampaikan hal itu. Tentu saja orang-orang di gerbong atas senang mendengar hal tersebut. Dan jika Layton berani macam-macam, gas sudah siap untuk diluncurkan, ucap Komandan Nolan. Komandan Nolan langsung bergegas, berkata ia akan mengurus pihak yang menyerah. Melihat itu, LJ memberitahu ibu dan ayahnya untuk turut serta hadir di sana karena menurutnya para rakyat harus melihat wajah baru pemimpin mereka di Snowpiercer. Sementara itu, Melanie baru saja berhasil keluar dari lorong ventilasi dan kemudian langsung disambut oleh prajuritnya Layton. Layton pun langsung datang untuk menemui Melanie. Tampaknya Layton benar-benar marah pada Melanie karena Melanie sudah membunuh Josie. Tapi di situ Melanie berkata, "Aku bisa memberikan kereta ini untukmu, Layton." Sehingga di scene berikutnya kita akan melihat Layton mengadakan rapat dengan Audrey, Bastille dan tentunya Melanie. Sebelum itu, Layton bertanya mengapa Melanie mau melakukan ini. Dan Melanie menjawab, karena Snowpiercer tidak akan bisa bertahan jika dipimpin oleh Komandan Nolan dan keluarga Roger. Melanie lalu memberitahukan rencana yang akan mereka jalankan. So you just gonna give up control? It was never about power. We'll adjust speed so that we hit it at the precise time. Beberapa saat kemudian, Melanie ditemani oleh Layton pergi ke sebuah gerbong yang terdapat telepon darurat lalu menghubungi Ben. Ben yang mendengar suara Melanie terlihat sangat senang dan langsung menjawabnya. Melanie di situ menceritakan semua yang terjadi.
Dan ia meminta Ben untuk membantu rencana mereka, karena rencana itu hanya bisa dilakukan menggunakan kendali di ruang mesin utama. Tapi mereka di sana juga harus melakukan sesuatu. Satu orang di belakang dan satu orang lagi di gerbong depan. Masalahnya adalah bagaimana caranya ke gerbong depan dengan aman. Layton lalu berkata ia punya ide. Dan diperlihatkan Bastille diterjunkan untuk bertemu dengan Pak Rossi. Karena kebetulan Pak Rossi ini tidak ikut-ikutan dalam kericuhan, jadi orang-orang kelas 1 bisalah mempercayai Pak Rossi. Bastille meminta Pak Rossi untuk turut serta dalam rencananya mereka. Nantinya Pak Rossi berpura-pura mengantarkan Layton kepada pasukan penjaga di depan. Sedangkan Layton dan Pak Rossi saat ini masih berbaku hantam dengan Komandan Nolan dan 3 prajuritnya. Tentu saja mereka berdua kalah karena kalah jumlah. Nolan tidak mau lagi berbasa-basi dan akan mengeksekusi mati Layton sekarang juga, saat ini juga, di situ juga. Namun tiba-tiba saja ternyata pertolongan datang dari Aaron, Zurek, dan si Udin. Si Udin yang berbadan besar dan kuat dengan mudahnya menghajar dan mengalahkan si Komandan Nolan beserta prajuritnya. Setelah situasi aman, Layton langsung memerintahkan mereka bertiga untuk membawa Pak Rossi ke gerbong depan. Saat ini mereka tidak punya banyak waktu, jadi penjelasannya nanti saja, ucap Layton. Di saat yang sama Ben, Miles, dan Melanie sedang menunggu-nunggu dengan perasaan yang cemas. Bagaimana tidak, kalau mereka sampai kehabisan waktu, maka gerbong belakang yang sudah diputus itu akan tertinggal dan membeku selamanya. Waktu tersisa 2 menit lagi. Layton pun tentu saja saat ini sedang berusaha secepat mungkin menuju ke tempat sambungan di depan. Dan untungnya Layton bisa menemukan tempat itu dengan cepat. Namun alangkah bimbangnya Layton saat melihat Santiago dan rekan-rekannya sedang ditahan di gerbong tahanan. Layton melihat jam di tangannya dan saat merasa waktunya masih cukup, Layton langsung masuk lalu menghabisi 1 prajurit di sana. Setelah itu, Layton menemui rekan-rekannya itu, namun mereka semua dalam keadaan terborgol. "Aduhnya kumaha ari kieu," ucap Layton. Layton pun berusaha mencari-cari kuncinya. Di penjaga tadi tidak ada. Bertanya pada Santiago dan yang lainnya juga sama saja. Waktu sudah sangat menipis. Tidak ada pilihan lain. Layton menyentuhkan keningnya pada Santiago sembari mengatakan, "Aku menyayangimu, brother." Kemudian Layton pergi, membuat Santiago dan yang lainnya kebingungan tentang apa yang akan terjadi. Layton lalu meraih tuas penyambungan dan dengan perasaan bersalah serta terpaksa, Layton harus melakukannya. Agriculture. Go now! Jadi begitu rencana mereka. Terlihat gerbong yang memuat Bu Lilah dan Pak Roger serta Komandan Nolan dan seluruh unit pasukan penjaga terlepas. Ben dan Miles di ruang mesin terlihat sedang berusaha dan bekerja sama sehingga ketika kereta tiba di persimpangan rel, gerbong yang memuat unit pasukan penjaga pun terpisah dari jalur. Lalu setelah itu berusaha menyambungkan kembali dengan gerbong tempat Melanie dan kelas 3 berada. Tentu saja Bu Lilah, Pak Roger, dan semua orang di gerbong yang terpisah itu pada panik dan ketakutan semua. Sementara Santiago dan para rekan-rekan hanya bisa pasrah, menerima kematian mereka demi kemenangannya Layton, penduduk ekor, dan penduduk kelas 3. Singkatnya, kereta telah tersambungkan kembali. Ben dan Miles terlihat sangat senang, bahkan mereka sampai berpelukan karena rencananya mereka berjaya. Sementara itu, Layton tentu saja langsung bertemu dengan Melanie. Raut wajahnya Layton tampak sangat menyesal karena ia harus mengorbankan nakama-nakamanya. Tetapi Melanie mengatakan kalau itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Melanie juga melakukan hal itu. Dan itu bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk menjaga semua orang agar tetap selamat. Dan kini, Snowpiercer menjadi milikmu, Layton, ucap Melanie. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode terakhir. Bye-bye.